Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bi rahmatillah adada ma fi illah salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah amma ba'd. Al-muhtaramun wal muhtaramun, para habaib, para kiai, para asatidz, para alim ulama yang semoga beliau selalu Allah rahmatkan, Allah berikan hidayah, Allah lancarkan urusan-urusannya, Allah lancarkan segala hajat-hajatnya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, amin amin ya rabbal alamin. Dan segenap para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah duduknya kita di tempat ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah lancarkan urusan-urusan kita, dan yang punya hutang semoga Allah lunaskan hutangnya, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini, yang lain dan tidak bukan untuk mengekspresikan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad. Berkumpulnya kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini untuk membuktikan bahwasanya kita cinta kepada Sayyidina Muhammad. Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Kenapa Allah mewajibkan kita cinta, kita sayang, kita rindu kepada Sayyidina Muhammad? Kenapa Allah wajibkan? Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad, jikalau ia mencintai Allah, kita mencintai Allah, maka cintailah engkau wahai Muhammad. Ketika ia telah mencintaimu, maka Allah pula akan mencintai hamba tersebut. Kita cinta sama Allah, kita beribadah sama Allah, kita beribadah salat jungkir balik dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, tetapi kita tidak cinta kepada Rasulullah, kita tidak sayang kepada Rasulullah, gak ada gunanya cinta kita kepada Allah, gak ada gunanya salat kita kepada Allah, gak ada gunanya pahala kita untuk Allah, gak ada gunanya sedekah kita, zakat kita, puasa kita, jikalau tanpa ada kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita diwajibkan untuk cinta kepada Rasulullah? Kenapa kita diwajibkan sayang untuk kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah? Karena supaya kita mengikuti suri tauladannya Sayyidina Muhammad, untuk mengikuti akhlak-akhlaknya Rasulullah, untuk mengikuti perjalanan sirahnya Sayyidina Muhammad. Karena gak ada yang lebih bagus, gak ada yang lebih bagus akhlaknya. Ahsanun nasi akhulqan wa khuluqa, sebaik-baiknya manusia ialah Sayyidina Muhammad, parasnya dan akhlaknya. Parasnya saja, kalau misalkan kita bahas khuluqannya, kita bahas tentang wajahnya, fisiknya Sayyidina Muhammad, gak ada henti-henti. Yang dimana wajahnya Rasulullah, ketampanannya Rasulullah, gak ada yang bisa menandingi ketampanannya Rasulullah. Sekarang siapa yang paling ganteng, siapa yang paling bagus, siapa yang paling bagus fisiknya, siapa gak ada dibandingkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artis-artis sekarang, artis-artis Korea, artis-artis luar negeri, gak ada apa-apanya dibandingkan kegantengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana di dalam kitab Syama'il di situ dijelaskan, ahsanun nasi wajhan faka'annama syamsu tajri fi wajhi, bahwasanya wajahnya Sayyidina Muhammad, ahsanun nasi, sebaik-baiknya wajah, faka'annama syamsu tajri fi wajhi, diibaratkan itu wajahnya Sayyidina Muhammad itu diibaratkan seperti cahayanya matahari berada di wajahnya Sayyidina Muhammad. Sallu ala nabi. Ketampanan Sayyidina Muhammad, kegantengannya Sayyidina Muhammad itu diibaratkan bahwasanya Jabir bin Sumrah mengatakan di dalam kitab Syama'il, dia mengatakan apa? Idza
idza nazartahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatil muqmira fa ka'annama syamsu tajri fi wajhi. Maka sesungguhnya aku memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazartu ila sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul muqmira. Aku memandang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku memandang lagi ke bulan, wallahi fahuwa min ahsanil qamar, bahwasanya sesungguhnya wajahnya Sayyidina Muhammad itu lebih baik daripada bulan purnama. Gantengannya Sayyidina Muhammad gak bisa dibayangkan dengan apapun, gak bisa ditandingi oleh siapapun. Ada seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, wahai ibu, gambarkan kepadaku, beritahu kepadaku, bagaimana sih itu wajahnya Sayyidina Muhammad, bagaimana sih itu ketampanannya Sayyidina Muhammad, bagaimana sih itu fisiknya Sayyidina Muhammad. Seorang ibu menjawab kepada anak tersebut, ya bunayya, idza ra'aitahu syamsa tali'ah. Jikalau engkau memandang Sayyidina Muhammad, maka diibaratkan seperti cahaya matahari yang baru timbul, bahwasanya baru sunset, yang cahaya matahari baru timbul. Itu diibaratkan wajahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya Sayyidina Muhammad sempurna, gak ada kekurangan satupun dari fisiknya Sayyidina Muhammad. Dari tangannya, dari kulitnya, dari rambutnya, dari matanya, dari kakinya, dari telinganya, dari hidungnya, gak ada yang bisa menandingi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling ganteng? Siapa yang paling tampan pada saat ini? Gak ada yang lebih melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya, dengan alasan apa lagi kita tidak mencintai Sayyidina Muhammad? Dengan hujah apa lagi kita tidak sayang kepada Rasulullah? Akhlaknya gak ada yang bisa menandingi akhlaknya Sayyidina Muhammad. Gak ada yang bisa menyamai akhlaknya Rasulullah. Gak ada yang bisa menandingi. Siapa yang bisa menandingi akhlaknya Sayyidina Muhammad? Dihina, dicaci maki, difitnah, dipukuli, dibuang. Demi siapa? Demi kita sebagai umat. Gak ada yang bisa menandingi akhlaknya Sayyidina Muhammad. Cintanya Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada kita, gak ada yang bisa menandingi cintanya Sayyidina Muhammad kepada kita. Bagaimana cintanya Rasulullah? Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Cintanya Sayyidina Muhammad, sayangnya Sayyidina Muhammad kepada kita, gak ada yang bisa menandingi. Siapa yang cinta sama kita? Orang tua kita, ibu bapak kita, anak kita, saudara kita, adik kita, kakak kita. Gak ada cintanya bisa menandingi cintanya Sayyidina Muhammad. Orang tua kepada anaknya, ibu kepada anaknya, bapak kepada anaknya, dia siap berkorban, dia siap lelah, dia siap capek, dia siap ngapain demi anaknya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkorbannya mati-matian untuk kita, berkorbannya, berjuangnya mati-matian untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Lalu dengan alasan apa lagi kita untuk tidak mencintai Sayyidina Muhammad? Bagaimana pengorbanannya Rasulullah? Bagaimana perjuangannya Sayyidina Muhammad? Perjuangannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di setiap hari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci maki. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk kita sehingga diboikot selama 3 tahun. Diboikot 3 tahun. Di dalam 3 tahun tersebut umat Islam, sahabat dan Nabi Muhammad SAW kesusahan, kelaparan, kehausan, kelelahan. Bahkan sahabat banyak yang mati, sahabat banyak yang sakit. Demi siapa? Demi kita sebagai umat yang gak tahu diri. Apa yang telah kita berikan untuk Rasulullah? Rasulullah SAW diriwayatkan bahwasanya tidak makan 3 hari. Bahkan ada yang meriwayatkan 7 hari, ada yang meriwayatkan 10 hari. Demi siapa? Demi kita sebagai umat. Kalau Rasulullah mau, kalau Rasulullah ingin, kalau Rasulullah menginginkan kekayaan,
menginginkan harta, menginginkan jabatan, menginginkan wanita, maka sesungguhnya Sayyidina Muhammad, maka sesungguhnya Rasulullah akan menjadi orang yang paling kaya di zaman itu. Maka sesungguhnya Rasulullah akan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di zaman itu, akan menjadi raja, akan menjadi penguasa. Bahkan istri-istrinya Rasulullah itu bidadari-bidadari di dunia. Kalau Rasulullah ingin, apakah Rasulullah mau? Apakah Rasulullah menginginkan harta tahta wanita? Tidak. Bahkan Abu Jahal mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal dan Abu Lahab mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, wahai Nabi, sebenarnya apa sih yang kau inginkan wahai Rasulullah? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau mau?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa? Aku hanya ingin menyampaikan risalah Allah." Lalu Abu Jahal mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah engkau ingin harta?" "Wahai Muhammad, jikalau engkau ingin harta, kami akan berikan engkau harta. Kami akan mengambil harta yang berada di kota ini, sehingga engkau akan menjadi orang yang paling kaya di kota ini." Apakah Rasulullah mau? Apakah Rasulullah mengiyahkan? Apakah Rasulullah mengambil tawaran tersebut? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? "Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, misalkan engkau berikan aku semua harta yang ada di muka bumi ini, dan engkau jadikan bukit-bukit ini menjadi emas, dan engkau berikan kepadaku sehingga aku paling kaya di muka bumi ini, wallahi ma'atroka dinahu, demi Allah aku tidak akan meninggalkan agama ini." Lalu Abu Jahal mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kalau kau tidak ingin harta, apa yang kau inginkan wahai Muhammad? Apakah kau ingin jabatan? Engkau ingin tahta?" "Wahai Muhammad, jikalau engkau ingin harta, jikalau engkau ingin jabatan, engkau ingin tahta, maka kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad. Engkau akan menjadi raja di sini. Engkau akan menjadi pemimpin kami. Engkau akan menjadi raja. Jikalau ingin wahai Muhammad, kami akan berikan kepadamu untuk menjadi raja, sehingga keputusan apapun, perintah apapun, kami akan ikuti apa yang dikatakan olehmu wahai Muhammad." Apa jawabannya Rasulullah? Apakah Rasulullah mengiyahkan dengan tawaran harta, dengan tawaran jabatan? Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Jahal, Abu Lahab, meskipun engkau jadikan aku fis sama wa fil ardi, engkau jadikan aku raja, engkau jadikan aku raja di bumi maupun di langit, wallahi ma'atroka dinahu, demi Allah aku tidak akan meninggalkan agama ini." Wahai Muhammad, jikalau engkau tidak ingin harta, tidak ingin jabatan, tidak ingin menjadi raja, lalu apa yang kau inginkan wahai Muhammad? Apa yang kau mau wahai Muhammad? Apakah kau ingin wanita? Apakah kau ingin wanita? Jikalau engkau ingin wanita, maka kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad wanita-wanita yang paling bagus nasabnya, paling cantik, paling bagus postur tubuhnya, kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad. Apakah Rasulullah mau? Apakah Rasulullah mengiyahkan? Apakah Rasulullah mau atas tawaran tersebut? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Abu Jahal, Abu Lahab, jikalau engkau berikan kepadaku wanita-wanita yang paling cantik, meskipun engkau berikan kepadaku bidadari yang paling bagus di surga, diberikan kepadaku, wallahi ma'atroka dinahu, demi Allah aku tidak akan meninggalkan agama ini." Takbir. Takbir. Harta, tahta, jabatan, wanita telah diberikan oleh Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditawari untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mau, kalau Rasulullah tidak mau hidup susah, kalau Rasulullah tidak mau hidupnya kelaparan, hidupnya dicaci maki, hidupnya selalu difitnah, hidupnya selalu dimusuhi, kalau Rasulullah ingin
dia memikirkan dirinya, dia memikirkan sahabatnya, dia memikirkan keluarganya, dia memikirkan anak istrinya, maka Rasulullah akan mengambil jabatan tersebut, akan mengambil tawaran tersebut. Demi kenapa Rasulullah SAW merelakan jiwa raganya, merelakan badannya, merelakan keluarganya, merelakan hartanya, merelakan tahtanya, merelakan jabatannya. Kenapa Rasulullah mau? Karena demi kita sebagai umat, supaya kita apa? Supaya kita mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abu Jahal mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jikalau engkau tidak ingin ketiganya, engkau tidak ingin memberhentikan dakwahmu, risalahmu, maka jangan salahkan kami jikalau kami membunuhmu. Jangan salahkan kami jikalau kami melukaimu. Lalu pergilah Abu Lahab dan Abu Jahal mencari Abu Talib pamannya. Dicari Abu Talib tersebut. Ketika dicari, dia mengatakan kepada Rasulullah, kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, sampaikan kepada Muhammad, beritahu kepada Muhammad, beritahu kepada dia, jikalau ia tidak memberhentikan dakwahnya, ia tidak berhenti dalam dakwahnya, maka jangan salahkan kami jikalau kami membunuhnya. Jangan salahkan kami kalau kami melukainya. Lalu pergilah Abu Talib kepada Rasulullah SAW. Pergilah Abu Talib kepada Rasulullah, yang menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai ponakanku Muhammad, orang-orang kafir ini sudah sangat marah kepadamu wahai Muhammad. Orang-orang kafir ini sudah sangat marah kepadamu wahai Muhammad, sehingga ia mengancammu, ia ingin membunuhmu, ia ingin melukaimu wahai Muhammad. Apakah kau masih sanggup wahai Muhammad? Apakah kau masih sanggup wahai Muhammad dalam dakwah ini? Wahai Muhammad, cobalah kau memikirkan tawaran-tawaran yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut wahai Muhammad. Apa jawabannya Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada pamannya? Ya ami ya Abu Talib, law wada'u samsa fi yaminihi wal qamaru fi shimali ala an atroka hadzal amar wallahi ma atroka dinahu. Wahai pamanku Abu Talib, law wada'u samsa fi yaminihi, meskipun kau letakkan matahari di tangan kananku, wal qamaru fi shimali, dan kau letakkan bulan di tangan kiriku, ala an atroka hadzal amar, sehingga aku berhenti dalam berdakwah ini, wallahi ma atroka dinahu, demi Allah aku tidak akan meninggalkan agama ini. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Pedih tidak perjuangannya Rasulullah, pedih tidak perjuangannya Rasulullah, sakit tidak perjuangannya Rasulullah, dihina, dicaci maki, dimusuhi, ingin dibunuh, diintimidasi, diboikot, diusir. Demi siapa? Demi kita sebagai umat, demi kita sebagai umat yang gak tahu diri, umat yang gak tahu malu. Rasulullah SAW kecintaannya masih belum sampai apa-apa itu. Masih banyak kecintaan Rasulullah SAW. Masih banyak bagaimana cintanya Sayyidina Muhammad kepada kita. Sayyidina Muhammad SAW ketika peperangan Uhud, Rasulullah SAW ketika itu umat Islam sedang dikepung. Umat Islam sedang dikepung. Ketika dikepung, Rasulullah SAW diriwayatkan gigi geraham patah, pelipisnya berdarah, tubuhnya berceceran darah, tubuhnya dilumuri oleh darah. Lalu sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kafir ini ya Rasulullah sangat laknat sekali ya Rasulullah, sangat kurang ajarnya sekali ya Rasulullah. Engkau adalah makhluk yang paling mulia, engkau kekasihnya Allah, engkau adalah Rasulnya Allah, engkau adalah Nabinya Allah, sehingga engkau diperlakukan seperti ini ya Rasulullah. Engkau diperangi, bahkan engkau ingin dibunuh ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mintalah engkau kepada Allah wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah untuk melaknat orang-orang kafir ini ya Rasulullah. Apa jawabannya Sayyidina Muhammad? Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad?
Wahai sahabatku, aku tidak akan menggunakan doaku saat ini. Aku tidak akan menggunakan doaku untuk melaknat orang, untuk menyumpahi orang. Aku akan gunakan doaku nanti di hari kiamat untuk mensyafaatkan umatku. Siapa nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, yang akan menolong kita, yang akan bersama dengan kita, yang akan membantu kita? Siapa? Orang tua kita? Enggak. Saudara kita? Enggak. Kerabat kita? Enggak. Teman kita? Enggak. Kekasih kita? Enggak. Yauma yaghfiru min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum saknu yughni. Al-yauma yaghfiru min akhi. Nanti di padang mahsyar, di padang mahsyar yang dimana Allah kumpulkan semua manusia dari zamannya Nabi Adam hingga zaman sekarang, hingga hari kiamat. Allah kumpulkan di padang mahsyar nanti, yang dimana di situ saudara lari dari saudaranya, ibu lari dari bapaknya, bapak lari dari istrinya, istrinya lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, adik kakak lari darinya. Saya dan orang tua saya, kalian dengan orang tua kalian lari satu sama lain, menjauh satu sama lain. Siapa yang akan membantu kita? Siapa yang akan bersama dengan kita? Siapa yang akan menolong kita? Rasulullah. Ketika turun ayat tersebut, Rasulullah menjawab, Analaha, analaha, analaha. Aku yang akan bersama dengan umatku, aku yang akan menolong umatku, aku yang akan membantu umatku. Apakah orang-orang yang kita cintai saat ini akan membantu kita nanti di hari kiamat? Apakah orang-orang yang kita sayangi pada saat ini akan membantu kita nanti di hari kiamat? Apakah orang-orang yang sangat kita rindukan nanti akan membantu kita di hari kiamat? Siapa yang akan membantu kita? Siapa yang akan bersama dengan kita? Rasulullah. Maka saya tanya, siapa yang patut kita cintai? Siapa yang patut kita sayangi? Siapa yang patut kita rindukan? Gak ada yang lain kecuali Sayyidina Muhammad SAW. Lalu dengan alasan apa kita tidak mencintai Rasulullah? Dengan alasan apa kita tidak rindu lagi kepada Rasulullah? Dengan alasan apa kita tidak sayang lagi kepada Rasulullah? Ogah-ogahan, malas-malasan berjuang untuk Rasulullah. Dengan alasan apa lagi kita untuk tidak cinta lagi kepada Sayyidina Muhammad? Apa yang telah kita berikan untuk Rasulullah? Apa yang telah kita korbankan untuk Rasulullah? Apakah kita telah mengorbankan mata ini untuk memandang hal-hal yang diinginkan oleh Rasulullah? Apakah kita telah mengorbankan telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang diinginkan oleh Rasulullah? Apakah kita telah mengorbankan tangan ini untuk menyentuh hal-hal yang diinginkan oleh Rasulullah? Apakah kita telah mengorbankan kaki ini untuk melangkah ke majelis-majelisnya Rasulullah, untuk melangkah ke majelis-majelisnya Sayyidina Muhammad, majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat? Apakah kita telah mengorbankan kaki ini? Apa yang telah kita korbankan dalam diri kita untuk Sayyidina Muhammad? Ayo kita berpikir. Ayo kita berpikir. Apa yang telah kita berikan untuk Rasulullah? Apa yang telah kita korbankan untuk Rasulullah? Apa? Harta kita. Apa kita telah korbankan untuk Rasulullah? Jiwa raga kita, kaki kita, tangan kita, wajah kita, muka kita, telinga kita, kita telah berikan untuk Rasulullah, telah korbankan untuk Rasulullah. Dengan pedenya nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Dengan pedenya kita nanti akan bisa memandang wajahnya Rasulullah. Emang apa yang kau berikan untuk Rasulullah sehingga kau pede, sehingga kau tak pede banget untuk bertemu dengan Rasulullah, untuk memandang wajahnya Rasulullah? Apa yang telah kita berikan? Apa yang telah kita korbankan? Apa? Apa? Hah? Apakah telinga ini pantas untuk mendengar suara indahnya Rasulullah? Apakah pantas mata ini untuk memandang suara indahnya Rasulullah? Apakah pantas lisan ini untuk berbicara dengan Rasulullah? Apakah pantas tangan ini untuk menyentuh kulit kemuliaannya Sayyidina Muhammad? Apakah pantas kaki ini untuk berjalan berkata dengan Rasulullah? Sedangkan kita di dunia pada saat ini selalu membuat Rasulullah sedih, selalu membuat Rasulullah marah, selalu membuat Rasulullah malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Gak ada kenikmatan, gak ada nikmat di surga ketika kita tidak bisa memandang wajah indahnya Rasulullah. Gak ada nikmat satu pun, gak ada nikmat apapun jikalau kita tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kita tidak bisa mendengar suara indahnya Rasulullah. Kita tidak bisa berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah kita berikan untuk Rasulullah untuk mempersiapkan kita berjumpa dengan Rasulullah, untuk mempersiapkan berjalan bersama-sama dengan Rasulullah, untuk mempersiapkan memandang wajah indahnya Sayyidina Muhammad, menyentuh kulit indahnya Sayyidina Muhammad, mendengar suara indahnya Sayyidina Muhammad. Apa? Setiap hari kita hanya membuat Rasulullah malu, membuat Rasulullah sedih, membuat Rasulullah menangis karena perilaku kita. Rasulullah sangat menangis, Rasulullah sedih, Rasulullah marah, Rasulullah malu kalau misalkan melihat kita sedang melakukan maksiat. Karena kenapa? Rasulullah nggak mau, nggak rela kalau ada umat yang disiksa di api neraka. Apakah kita pernah memikirkan Rasulullah? Apakah kita telah memikirkan Sayyidina Muhammad, merindukan Sayyidina Muhammad? Apa? Dengan pedenya nanti kita bisa memandang wajah indahnya Rasulullah. Sedangkan perilaku di dunia kita, perilaku kita saat ini selalu membuat Sayyidina Muhammad sedih, selalu membuat Sayyidina Muhammad marah, selalu membuat Sayyidina Muhammad menangis. Ayo kita perbaiki diri kita. Ayo kita perbanyakin salawat kepada Rasulullah. Ayo kita perbanyak untuk merindukan, mencintai Sayyidina Muhammad, untuk hadir di majelis-majelisnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan mata ini untuk memandang wajah indahnya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan mata ini untuk memandang wajah indahnya Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin setiap hari kami membuatmu marah, ya Allah, membuat Sayyidina Muhammad marah, ya Allah, membuat Sayyidina Muhammad menangis, ya Allah, membuat Sayyidina Muhammad gelisah, ya Allah, membuat Sayyidina Muhammad malu di hadapanmu, ya Allah, karena perilaku kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pada malam hari ini kami berjanji kepadamu, ya Allah, kami berjanji kepadamu, ya Allah, kami berjanji kepada Sayyidina Muhammad, ya Allah, pada malam ini kami akan memperbaiki diri kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami meminta kepadamu, ya Allah, kami meminta kepadamu, ya Allah, jangan haramkan mata ini untuk memandang kekasihmu Sayyidina Muhammad, ya Allah, ya Allah. Wallahi mata ini sangat merindukan kekasihmu Sayyidina Muhammad, mata ini sangat ingin berjumpa dengan kekasihmu Sayyidina Muhammad, ya Allah, ya Allah. Memang mata ini pula tidak akan sanggup, tidak akan sanggup jikalau kau haramkan mata ini untuk memandang Sayyidina Muhammad, ya Allah, ya Allah. Jangan haramkan telinga ini, ya Allah, untuk mendengar suara indahnya Sayyidina Muhammad. Jangan kau haramkan, ya Allah, telinga ini untuk mendengar suara indahnya Sayyidina Muhammad. Memang telinga ini tidak akan pantas, telinga ini tidak pantas untuk mendengar suaranya Rasulullah, untuk mendengar suara kekasihmu, ya Allah. Tetapi telinga ini pula, ya Allah, telinga ini pula, ya Allah, tidak akan sanggup jikalau engkau haramkan telinga ini untuk mendengar suara indahnya Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan haramkan telinga ini, ya Allah. Dengarkan segera, dengarkan segera, perlihatkan segera kami dengan Rasulullah, ya Allah. Tangan ini pula tidak pantas untuk menyentuh kulit kekasihmu, ya Allah. Tangan ini tidak pantas untuk menyentuh kulitnya Sayyidina Muhammad. Tangan ini tidak pantas untuk bersamaan dengan Sayyidina Muhammad, bersalaman dengan Sayyidina Muhammad. Akan tetapi, ya Allah, akan tetapi, ya Allah, tangan ini pula tidak akan sanggup jikalau ia tidak bisa bersentuhan dengan kekasihmu, ya Allah, ya Allah. Jangan haramkan tangan ini, ya Allah, jangan haramkan tangan ini, ya Allah, untuk bersalaman, untuk menyentuh kulit kekasihmu Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lisan ini juga tidak pantas untuk berbicara dengan kekasihmu.
Lisan ini pula tidak akan pantas jikalau ia berbicara dengan kekasihmu ya Allah, karena setiap hari lisan ini mengatakan hal-hal yang dibenci oleh kekasihmu ya Allah. Akan tetapi lisan ini juga tidak akan sanggup jikalau engkau haramkan lisan ini untuk berbicara bersama-sama dengan Sayyidina Muhammad, untuk berbincang-bincang dengan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan haramkan lisan ini ya Allah. Jangan haramkan lisan ini untuk berbicara dengan kekasihmu Rasulullah, untuk berbicara, berbincang-bincang dengan kekasihmu ya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, jangan haramkan kaki ini pula ya Allah untuk berdekatan bersama-sama dengan kekasihmu ya Allah. Memang kaki ini setiap hari kami gunakan untuk melangkah hal-hal yang dibenci oleh kekasihmu. Akan tetapi lisan ini ya Allah, akan tetapi kaki ini ya Allah tidak akan sanggup jikalau engkau haramkan kaki ini berdekatan bersama-sama dengan Rasulullah. Kaki ini tidak akan sanggup jikalau engkau haramkan kaki ini berjalan bersama-sama dengan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan haramkan tubuh kami ya Allah, jangan haramkan tubuh kami ya Allah, jangan haramkan mata ini, jangan haramkan lisan ini, jangan engkau haramkan hidung ini, jangan engkau haramkan telinga ini, jangan engkau haramkan tangan ini, jangan engkau haramkan kaki ini untuk berdekatan, untuk memandang wajah indahnya Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mungkin dari orang tua kami, mungkin dari kerabat kami, mungkin dari sahabat kami, mungkin dari kekasih kami, ia tidak tahu sebetapa mulianya kekasihmu ya Allah. Ia tidak tahu sebetapa mulianya kekasihmu Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dekatkan mereka dengan Rasulullah, dekatkan mereka dengan Rasulullah, dekatkan mereka dengan Rasulullah, beritahu mereka tentang Rasulullah ya Allah. Gerakkan hatinya untuk mengetahui bagaimana itu Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, mungkin kami setiap hari berbuat dosa kepadamu ya Allah, mungkin setiap hari kami berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Pada malam ini kami meminta kepadamu ya Allah, pada malam ini kami meminta kepadamu ya Allah, haramkan tubuh ini untuk melakukan maksiat kepadamu ya Allah, haramkan tubuh ini untuk melakukan hal-hal yang dibenci olehmu ya Allah. Ya Allah, Allahumma aslih ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma asbur ummata Sayyidina Muhammad. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.